Tuhan dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempat ku berlindung.
Shalom. Selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Marilah kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, urapilah kami semua Tuhan. Urapilah hamba-Mu ini juga akan menyampaikan firman, karena kami siap menyambut firman-Mu. Dan itu semua agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah juga pada kami Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan rasa permusuhan, ya. Kenapa demikian? Karena dalam kehidupan manusia, bahkan orang percaya pun juga masih ada yang demikian. Maka seringkali ada timbul hatinya dan dirinya faktor rasa permusuhan atau sikap permusuhan, ya. Itu hal yang dianggap biasa kata orang di dunia ini, ya. Kebalikannya adalah sikap persahabatan. Namun sebenarnya rasa permusuhan ini harus kita jauhi, harus kita hilangkan dari hidup kita, karena kita adalah pengiring Kristus, murid Kristus. Karena Tuhan tidak ingin kita hidup dengan menyimpan rasa permusuhan itu, ya. Mari kita baca dulu Yeskiel pasal 35 ayat 5-6. Mari kita baca bersama, ya. Kita lihat, oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang bahkan turun-temurun, dan kau biarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup dengan firman Tuhan Allah, aku akan menjadi engkau darah, dan darah akan mengejar engkau. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Jadi akibatnya tidak baik kalau kita menyimpan terus rasa permusuhan dalam diri kita, ya. Yang kedua kita baca dari kitab 2 Tesalonika 3 ayat 15. 2 Tesalonika 3 ayat 15. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Kalau kita menganggap seorang sebagai musuh, berarti rasa permusuhan tuh, sikap permusuhan tuh ada pada diri kita, ya. Berikutnya kita baca Matius 5 ayat 44. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu ajaran dari Tuhan Yesus. Terakhir untuk poin ini, untuk hal ini kita baca di Bilangan 35 ayat 21. Atau jika ia memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan. Jadi perasaan permusuhan bisa berakibat pada yang lain lagi, ya. Sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu yang punya rasa permusuhan itu akan dibunuh. Ia seorang pembunuh, penuntut darah harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Jadi akibatnya juga sangat negatif buat diri kita. Nah, karena itu kita harus menghindarkan, membuang rasa permusuhan dalam diri kita. Nah, kenapa Tuhan tidak suka semua itu? Ada beberapa hal, ya. Kenapa Tuhan tidak suka dengan orang yang menyimpan rasa permusuhan, atau sikap kita kalau menyimpan rasa permusuhan dalam diri kita, walaupun orang itu bersalah pada kita. Yang pertama, karena itu akan menunjukkan kepada kita, menunjukkan pada Tuhan atau menunjukkan kepada orang-orang yang lain bahwa hati kita sebetulnya belum bersih, belum dibersihkan semua dari kejahatan, belum dibersihkan semua dari hawa nafsu, belum dibersihkan semua termasuk dari permusuhan ini. Belum bersih hati kita berarti, ya. Jadi kalau kita belum bersih, bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan? Ya, kita baca lagi dari 2 Tesalonika 3 ayat 15 tadi, ya. Kita baca lagi 2 Tesalonika 3 ayat 15. Tapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tapi tegurlah dia sebagai seorang saudara, ya. Walaupun dia itu mungkin bertentangan dengan Anda, tapi janganlah anggap dia sebagai musuh. Berarti jangan simpan rasa permusuhan terhadap orang itu. Ini jelas sekali, ya. Nah, lalu kita baca berikutnya dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Kita harus jaga hati kita, jangan menjadi sarang dari permusuhan. Kan dari situ terpancar kehidupan. Nah, kehidupan kita bagaimana? Tergantung apa yang keluar terpancar dari hati kita. Nah, kalau kita nyimpan permusuhan dan itu terpancar keluar dari kehidupan kita, berarti kehidupan kita adalah kehidupan yang kurang berkenan pada Tuhan, karena kehidupan kita diwarnai oleh sikap dan rasa permusuhan kepada orang yang lain. Ya, kita perlu belajar dengan baik ya. Bila hati kita bersih, maka yang keluar itu juga yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi bila hati kita berisikan, bahkan kalau sampai dipenuhi oleh rasa permusuhan, kebencian, dendam, sakit hati dan sebagainya, mana mungkin Kristus bisa masuk dan tinggal di dalam hati kita? Kalau kamar misalnya, kamarnya penuh dengan barang-barang yang kotor dan sebagainya berhamburan, bagaimana orang bisa tinggal di sana, masuk dalam kamarnya, tinggal di dalam sana? Tidak bisa. Padahal Tuhan ingin tinggal dalam hati kita loh. Dikatakan di kitab Wahyu, Tuhan ingin masuk dalam hati kita dan tinggal dalam hati kita. Itu keinginan Tuhan. Tapi biarlah kita persiapkan diri kita agar cocok dengan itu, sesuai atau layak dengan itu ya. Kita lihat Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu, maksudnya pintu hati kita, dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan bukan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia akan bersama-sama dengan aku. Tapi kalau hati kita dipenuhi barang rongsokan dan seperti di hadapan Tuhan, maka sukar sekali untuk demikian. Jadi kita perlu tahu dan kita perlu perhatikan dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Faktor berikutnya lagi, kenapa kalau kita menyimpan rasa permusuhan, Tuhan kurang menyukai itu semua? Ya, kita lihat lagi ya. Yang kedua, karena itu bisa menjadikan pemicu atau awal dari kejahatan-kejahatan lain yang bahkan lebih besar ya. Jangan salah, itu ada akar atau pemicu kejahatan lain yang lebih besar. Kita baca di Titus 3 ayat 3. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, dan menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Nah, itu adalah kita yang dulu, harus kita berubah ya. Lalu kita baca lagi di 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat ke-15. Kata firman Tuhan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah rasa permusuhan, adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang bunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Nah, bahkan artinya keselamatan pun bisa hilang keselamatan ya. Nah, kita baca lagi di 1 Yohanes 4 ayat 20 ya. 1 Yohanes 4 ayat ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, ini banyak macam demikian kan, tapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta di hadapan Allah. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi jelas sekali Tuhan tidak menginginkan demikian ya. Ini menjadi pemicu awal untuk kita jatuh dalam dosa yang lain, kejahatan lebih besar ya. Karena buanglah itu semua ya. Jangan jadi orang yang jahat di mata Tuhan. Orang lain boleh saja musuhi kita, tapi kita mengampuni dan kita tetap tidak memusuhi dia ya. Kita serahkan semua dalam tangan Tuhan, karena Allah hakim yang adil. Bila kita taat mengikuti kata firman Tuhan, maka kita lihat pembelaannya untuk hidup kita akan sangat ajaib ya. Tidak perlu kita sering balas dendam, tidak perlu kita sering membela diri kita. Tuhan yang membela kita, asal kita tetap taat dan setia kepadanya ya. Setiap janji Tuhan itu luar biasa, tetapi syaratnya harus dipenuhi. Kalau kita tidak memenuhi syaratnya, ya janji itu cuma di awang-awang, tidak akan kita terima ya. Jadi jangan sampai kita terpukau pada janji Tuhan yang luar biasa, tapi lihat dulu juga syaratnya dan berjuang untuk memenuhi syaratnya, maka janji-janji yang manis itu akan kita nikmati. Haleluya ya. Yang ketiga kemudian ya, kenapa Tuhan tidak ingin rasa permusuhan ada dalam diri kita, kita simpan dalam hati kita? Karena itu akan menjadi kesempatan yang besar bahkan buat si jahat untuk menjatuhkannya, jebakannya pada diri kita, masuk dalam dosa yang lebih besar. Kita harus berhati-hati, si jahat itu mengintai kita terus. Jadi begitu lihat kesempatan seperti ini, begitu kita tahu rasa permusuhan dalam diri kita, maka kita seakan buka celah buat si jahat itu untuk masuk dan menjebak kita supaya jatuh lebih dalam lagi. Perhatikan, Alkitab sudah mengingatkan kita untuk hal ini berulang-ulang. Kali kita baca 1 Petrus 5 ayat 8 ya. Ini ayat sering sekali kita baca dan kita renungkan.
Jadi biarlah ini tidak kita abaikan begitu saja. 1 Petrus 5 ayat ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat, kalau kita menyimpan terus rasa permusuhan diri kita, kita membuka kesempatan buat lawan kita untuk menerkam kita, ya, menelan kita. Jadi berhati-hatilah. Saya katakan yang ketiga, alasan kenapa Tuhan tidak suka kalau kita menyimpan rasa permusuhan, karena itu berarti kita buka kesempatan, buka celah kepada iblis untuk menyerang kita. Itu akan sangat merugikan kita. Kita baca lagi kitab Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ditekankan lagi secara lebih singkat lagi, disingkat tapi tegas, jangan beri kesempatan kepada iblis, ya. Nah, jadi kita perlu tahu. Dan dengan begitu kita sudah lihat 3 hal kenapa Tuhan tidak suka. Yang keempat sekarang, karena itu kalau kita nyimpan rasa permusuhan itu akan membuat kita bisa kehilangan damai sejahtera yang semestinya sudah kita dapat dari Tuhan. Malah kita kehilangan damai sejahtera. Itu aja menu hidup kita, maka kita kehilangan damai sejahtera, ya. Karena itu damai sejahtera darinya, bukan dari dunia, ya. Kita baca di Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Artinya jangan simpan rasa permusuhan, ya. Kita baca lagi kitab Lukas pasal 2 ayat ke-14. Perhatikan waktu malaikat penyanyi waktu gembala-gembala diberikan pemberitahuan akan kelahiran Yesus, malaikat pun mengatakan, menyanyikan, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bukan semua manusia, ya, hanya kepada yang berkenan kepadanya. Dan kalau kita menyimpan rasa permusuhan, pastilah kita akan menjadi kurang berkenan di hadapan Tuhan. Akibatnya damai sejahtera juga tidak mungkin ada pada diri kita. Itu adalah logika yang kita pakai, ya. Kita bisa kehilangan damai sejahtera. Kemudian kita lihat lagi Wahyu 6 ayat 4. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebuah pedang yang besar. Jadi kalau damai sejahtera hilang, jangan-jangan kita malah kemudian saling membunuh, ya. Kita perlu tahu. Jadi masih banyak ayat lain, tapi mau saya simpulkan. Jadi janganlah simpan rasa permusuhan. Walaupun secara sekuler di dunia ini mengatakan itu wajar saja. Kalau kita dimusuh, kita musuh balik dong, ya. Katanya kan pembalasan lebih kejam dari pembunuhan, katanya, ya. Nah, tetapi perlu kita tahu pembalasan itu haknya Tuhan, bukan hak kita, ya. Jadi kita tetap mengasihi musuh kita, mengampuninya, mendoakannya, ya. Itu semua urusan Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Yang penting kita tidak nyimpan rasa permusuhan dalam diri kita, karena itu menimbulkan dendam, benci, sakit hati dan sebagainya yang menodai kehidupan kita dan akan membawa kita lebih jauh lagi ke dalam kejahatan yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dan apa-apa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk menghapuskan semua rasa permusuhan dalam diri kita dan hanya mengisikan dengan apa yang sesuai dengan Tuhan kehendaki. Dan biar menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan sudah datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Haleluya, Tuhan berkati kita semua.
depanku. Bagaimana ku dapat tahu? Ku inginkan yang baik dan cemerlang, tapi mampukah ku meraihnya? Ku tak mau hidupku kelam dan penuh dengan persoalan. Kemanakah ku harus berpegang selain padamu Tuhan? Sebab Kau yang membentuk hari depan, juga yang menetapkannya. Bersamamu aku takkan bimbang, karena Kau meneguhkannya. Kau bawa menuju kehendak-Mu, jalanku Kau arahkan. Terang-Mu sinari kehidupanku, ku bersyukur padamu Tuhan. Bagaimanakah hari depanku, dan bagaimana ku dapat tahu? Ku inginkan yang baik dan cemerlang, tapi mampukah ku meraihnya? Ku tak mau hidupku kelam dan penuh dengan persoalan. Kemanakah ku harus berpegang selain padamu Tuhan? Sebab Kau yang membentuk hari depan, juga yang menetapkannya. Bersamamu aku takkan bimbang,
bersyukur